Akhirnya setelah sekian lama, 2 tahun lamanya gue review juga. Ini dia Yamaha Mio Sporty gue 5TL tahun 2007. Akhirnya project mangkrak 2 tahun gue review juga ke kalian. Yap. Jadi sebelum gue bahas mengenai motor ya, gue pengen ceritain dulu sedikit gimana sejarahnya kok tiba-tiba gue bisa main Yamaha Mio Sporty. Jadi semua itu berawal dari sekitar 2 tahun yang lalu ya, di tahun 2022. Pada saat itu memang kebetulan Yamaha Mio Sporty itu memang lagi naik-naiknya juga, karena kalau bisa dibilang di 2023 itu agak cukup meredup ya. Gue nggak begitu lihat banyak orang main Mio, cuma memang di tahun 2022 itu lagi rame-ramenya pada saat itu. Dan di tahun itu kebetulan tuh waktu itu bokap gue tuh udah ngambil Mio duluan. Nah terus ya biasalah lagi buka-buka marketplace atau kayak gimana ya kan, dia nawarin ke gue ada unit yang oke dan harganya cukup oke pada saat itu. Terus kebetulan waktu itu memang gue lagi sering lihat Mio juga ya kan, akhirnya gue putuskan untuk ambillah motor satu ini, Yamaha Mio Sporty tahun 2007. Jadi waktu itu warnanya tuh nggak seperti ini guys, warnanya itu merah, terus strippingnya itu kuning, pokoknya persis sama kayak punya TJR yang seperti itu juga. Tahunnya juga memang kebetulan sama, jadi untuk livery dan warnanya itu bener-bener plek sama. Nah kebetulan waktu itu kondisinya itu bener-bener masih standar banget, bodi standar, mesin standar, kaki-kaki semua pokoknya standar. Jadi apa yang kalian lihat di sini ini tuh bener-bener sama kayak pertama kali gue beli motornya, cuma memang untuk bodi-bodi kasar dan bodi halusnya waktu itu kondisinya nggak seperti ini. Jadi waktu itu abis gue beli nggak lama kemudian gue langsung repaint dan gue repair di bengkel temen gue, di bengkelnya si Ezra. Buat kalian yang follow gue udah lama pasti kalian tahu Ezra ya. Kebetulan dia punya bengkel untuk repaint dan repair. Jadi akhirnya waktu itu gue putuskan untuk gue taruh di bengkelnya dia untuk yang ngerapihin lah semuanya, istilahnya restorasi lah gitu ya. Nah waktu itu kenapa gue milih warna seperti ini padahal sebelumnya warna merah. Jadi waktu itu gue sambil nyari referensi juga, gue pengen warna yang belum begitu mainstream dan jarang gitu kan. Akhirnya waktu itu gue sempat ngeliat postingan Toyota GT86 pakai warna seperti ini. Entah itu di repaint atau di decal, yang pastinya warnanya kayak gini. Jadi abis itu beres di repaint dan di repair, gue udah sempat beli juga part-partnya. Waktu itu beli di daerah Ciledug kalau nggak salah ya, jadi cukup banyak gue beli part standarnya dan original pastinya YGP. Itu waktu itu gue ngabisin sekitar 2 jutaan atau 3 jutaan gitu, gue lupa karena waktu itu bener-bener banyak banget part yang gue beli di sana. Dan alhasil karena waktu itu habis di repaint dan di repair gue lihat udah cukup bagus kondisi motornya, jadinya nggak gue pasangin waktu itu part-partnya dan gue biarin aja gue taruh di gudang. Nah pokoknya beres dari repaint dan repair, akhirnya entah kenapa waktu itu gue nggak pegang lagi di motor. Alhasil terlantar sekitar 2 tahun, dan kebetulan di tahun 2024 ini gara-gara dendim terus kemarin TJR baru ngambil juga ya kan, akhirnya gue keluarin lagi lah motor satu ini. Jadi kalau bisa dibilang memang gue megang motor ini tuh udah cukup lama, cuma memang gue terlantarkan. Jadi kalau nanti kalian lihat bodi-bodinya itu udah nggak mulus lagi. Padahal waktu itu beres di restorasi sih emang bener-bener mulus banget, kayak baru guys. Gue nggak nyangka bodi-bodi kasarnya juga bener-bener bisa kayak baru lagi, karena waktu itu kondisinya udah cukup busuk lah kalau bisa dibilang bodi-bodinya ya, karena ya pemakaian juga. Tapi ya sekarang kalau kalian lihat ya gitu, udah cukup banyak baret-baretnya, bodi halusnya juga udah lumayan kusem gitu ya kan. Ya mungkin nanti akan gue detailing lagi, atau kalau misalnya gue udah bosan mungkin akan gue ganti warnanya lagi. Tapi sepertinya gue akan nikmatin dulu warnanya seperti ini ya kan, karena semenjak habis di restorasi belum pernah gue pakai nih motor. Ya kurang lebih seperti itu untuk sejarah Mio Sporty gua. Jadi langsung aja kita lihat kondisi motornya seperti apa. Oke, kita mulai dari bagian depan. Nah di atas untuk batoknya ini seperti gue bilang tadi, bodi-bodi tuh gue masih bener-bener pakai bodi yang sebelumnya. Cuma memang sudah di repaint dan udah di repair juga kalau ada bagian yang patah-patah gitu ya. Lampunya ini juga masih menggunakan lampu standar, cuma mungkin ini mikanya udah diganti sama bokap gua. Jadi motor ini juga dipegang bokap gua, sempat udah beberapa kali dipakai-pakai, dan sama dia kayaknya udah ada beberapa parts yang udah digantiin gitu. Dan ada yang dipasang-pasangin, contoh kayak stiker-stiker kayak begini atau emblem, itu bokap gua yang masangin. Karena waktu itu motor ini
bener-bener nggak gue pegang sama sekali. Nah, bagian tameng depan, bodi depan, ini juga masih pakai bodi yang sebelumnya, gue nggak ganti bodi barunya. Kemudian lampu sen juga masih standar. Baut-baut ini belum ada yang gue gantiin, masih pakai baut yang lama. Jadi kalau kalian lihat kondisinya ya udah begitulah. Pindah ke bagian kaki-kaki, di sini spakbor juga masih spakbor standar. Gue nggak tahu spakbor ada modifannya atau enggak di Yamaha Mio ya kan. Suspensi, kaliper, selang minyak rem, velg, disc brake semuanya masih standar. Belum ada yang gue ganti-ganti. Terus untuk velgnya ini gue repaint bareng sama body halus dan body kasar juga. Waktu itu gue milih warna gunmetal, cuma kayaknya menurut gue sih ini bukan gunmetal ya, karena kalau bisa dibilang ini abu-abunya cukup terang. Sebenarnya waktu itu gue pengennya lebih gelap lagi, cuma ya udahlah karena waktu itu udah nggak gue mainin juga, jadinya gue biarin aja. Oke, jadi ini masih standar semua kondisinya. Terus bannya gue nggak tahu ini pakai ban dari brand apa ya, yang nantinya pastinya akan gue ganti pakai ban apa ya, FDR kalau nggak salah. Gue seneng banget ngeliat fitmentnya, atau mungkin kalian ada saran ban lain lagi yang lebih oke dari itu. Cuma sejauh ini yang gue lihat paling oke fitmentnya itu ban yang dari FDR itu. Gue nggak tahu ya mengenai kualitasnya apakah bagus, nggak licin atau apa segala macam. Cuma gue ngelihat fitmentnya sih gue bener-bener suka banget dari ban FDR itu. Mundur lagi ke bagian belakang, di sini joknya gue masih menggunakan jok standar. Cuma gue nggak tahu ini kulitnya udah diganti apa enggak. Yang pasti udah bolong-bolong ya kan, bekas dicakar segala macam. Terus behelnya ini kayaknya sih bukan bawaan Mio Sporty ya. Gue kurang begitu tahu juga, cuma kalau gue lihat-lihat di Instagram rata-rata Mio orang itu behelnya nggak sebesar ini guys, jadi nggak sepanjang ini ya, sampai belakang kayak gini. Kemudian stop lamp, masih stop lamp bawaannya juga, kebetulan mikanya juga kayaknya ini belum diganti karena cukup kusem ya kalau kita lihat. Terus yang agak disayangkan sih paling kayak bodi-bodi kasar kayak gini nih guys. Jadi waktu itu padahal abis direstorasi di bengkel si Ezra itu kondisinya tuh bener-bener bagus banget. Walaupun memang sebelumnya bodi-bodi kasar tuh udah cukup banyak baret-baretnya. Yang gua pikir pada saat itu harus gua ganti gitu loh, harus gua beli baru. Cuma ternyata di bengkel si Ezra bisa dirapihin loh untuk bodi-bodi kasar juga. Jadi ya sayangnya berhubung udah gue telantarkan 2 tahun, jadi udah cukup banyak baret-baret segala macem. Warna hitamnya juga udah agak pudar yang mungkin nantinya akan gue pasangin bodi-bodi kasar yang waktu itu udah gue beli. Knalpot juga masih standar, ya kan, mesin-mesin semua pastinya masih standar, cuma memang seperti gue bilang tadi udah ada beberapa part yang diganti karena waktu itu motornya agak kurang enak dibawanya, jadi sempat ada beberapa parts yang udah diganti. Kemudian untuk velg dan bannya juga masih sama seperti yang depan ya, nggak belang, udah di repaint juga warna gunmetal seperti ini. Sekarang kita lihat ke bagian stangnya, bagian speedometernya. Jadi di sini gue masih menggunakan speedometer yang sebelumnya, jadi ini speedonya belum gue ganti, cuma kayaknya sama bokap gue untuk mikanya ini covernya udah diganti. Jadi kalau kalian lihat memang udah bening banget ya, udah kinclong banget, jadi udah nggak ada masalah di bagian speedometernya. Kemudian tuh spion seperti yang gue bilang, ini udah dipasangin juga pakai spion standarnya. Gue nggak tahu ini ori atau KW ya, yang pastinya berfungsi dengan baik. Ngeliat ke belakang juga masih oke banget. Kemudian untuk switchnya di sini, setahu gue sih ini masih pakai switch yang sebelumnya ya. Jadi ya gue nggak tahu nih kalau misalnya bokap gue udah ganti-gantiin juga. Tapi pastinya waktu itu dari bengkel si Ezra memang udah direstorasi juga. Jadi udah cukup rapih lah kalau bisa dibilang ya. Grip masih standar. Sebelah sini switchnya juga udah direstorasi juga. Cuma sayangnya udah baret-baret ya. Nanti kita rapihin lagi. Handle rem juga semuanya masih standar. Oke, sekarang gue pengen nyalain motornya ya kan. Gue butuh penilaian dari kalian yang mungkin lebih paham pastinya dari gue. Seperti apa kondisi motor ini ya kan, apakah seger atau kayak gimana? Coba buat kalian yang lebih paham langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Mungkin kalian bisa menilai dari cuma ngedenger suara mesinnya aja ya kan. Kita coba nyalain. Nah, kurang lebih seperti itu untuk suara mesinnya. Coba buat kalian yang lebih paham dari gua, langsung aja komen di bawah. Menurut kalian apakah mesinnya ini masih sehat atau ada part apa yang harus diganti gitu ya. Karena setahu gua motor ini sih sehat-sehat aja, aman-aman aja. Dinyalain juga gampang, kecuali memang kalau udah lama banget didiemin, gak dipanasin, itu baru agak susah nyalainnya, paling harus disela. Tapi ya, gimana? Coba komen di kolom komentar di bawah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini standar 2 juga udah gak jelas banget. Kurang lebih seperti itu untuk Yamaha Mio Sporty gua tahun 2007. Mungkin kalian bolehlah kasih saran ya, kira-kira nextnya gua apain lagi nih motor. Projectnya
apa nih berikutnya ya. Karena kalau bisa dibilang gue memang masih agak cukup bingung sih untuk ngelanjutin progres nih motor. Apakah gue mulai dari ngerapihin body-body yang memang udah jelek dulu, atau gue modif dulu, atau mungkin mulai dari mesin dulu. Nah, kira-kira better gue mulai dari mana? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys!